Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wirawasista akan memaparkan tentang perbandingan asuransi kesehatan dari berbagai negara, yaitu negara Indonesia, Jepang, Australia, dan juga Jerman. Nah, yang pertama yaitu negara asal kita, yaitu negara Indonesia. Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN merupakan program kesehatan pemerintah Indonesia untuk warga negara Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang sering kita kenal BPJS merupakan perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan kesehatan kepada anggotanya. Kemudian akses pelayanan kesehatan yang adil dengan prinsip keadilan vertikal dilaksanakan di Indonesia. Keadilan vertikal merupakan kontribusi warga dalam pembiayaan kesehatan ditentukan berdasarkan kemampuan membayar, bukan berdasarkan kondisi kesehatan atau kesakitan seseorang. Orang yang memiliki pendapatan rendah membayar biaya lebih rendah daripada orang yang berpendapatan tinggi. Jadi, tidak ada hambatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya yaitu negara Jepang. Negara Jepang, memiliki beberapa sistem pembayaran kesehatan atau sistem sistem asuransi. Yang pertama, ada National Health Insurance yang dikelola oleh pemerintah untuk masyarakat yang sudah pensiun, usia kurang dari 75 tahun, masyarakat tidak mampu, dan masyarakat yang menganggur. Selanjutnya ada Japan Health Insurance, dikelola oleh pemerintah untuk karyawan yang bekerja di perusahaan yang kecil, karyawannya itu berjumlah kurang dari 7.000 orang. Selanjutnya ada Association atau or Union Administered Health Insurance yang dikelola oleh pihak swasta untuk karyawan yang bekerja di perusahaan besar yang memiliki karyawan lebih dari 7.000 karyawan. Selanjutnya yaitu Mutual Aid Insurance yang dikelola oleh pemerintah untuk pegawai negeri. Selanjutnya ada Advance Elderly Medical Service System yang dikelola oleh pemerintah untuk lansia yang berusia di atas 75 tahun. Baiklah, sistem asuransi di Jepang ini tidak semua pengobatan maupun perawatan ditanggung oleh asuransi, tetapi ditanggung bersama oleh pihak asuransi dan pasien yang bersangkutan. Persamaan jaminan asuransi kesehatan di Jepang dengan di Indonesia, yaitu beban biaya perawatan penduduk usia lanjut cenderung lebih tinggi. Perbedaannya, sistem asuransi kesehatan di Jepang tidak mengenal sistem rujukan. Penduduk bebas memilih layanan kesehatan di dokter atau klinik tingkat pertama ataupun langsung ke rumah sakit. Jaminan asuransi kesehatan di Jepang tidak mencakup persalinan normal, sedangkan di Indonesia mencakup semua persalinan baik normal maupun operasi dengan indikasi medis. Selanjutnya yaitu negara Australia. Di Australia, Medicare adalah sistem perawatan kesehatan publik yang sepenuhnya disponsori oleh negara dan membayar sebagian besar biaya perawatan kesehatan warga Australia. Sistem pembayaran kesehatan di Australia ini berasal dari pajak. Pelayanan untuk masyarakat tidak ada perbedaan kelas premi. Kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian pemerintah Australia. Nah, yang selanjutnya yaitu ada negara Jerman. Nah, di negara Jerman ini memiliki asuransi dari pemerintah dan asuransi milik swasta. Untuk asuransi milik pemerintah atau GKV itu adalah memiliki dasar hukum atau undang-undang dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip solidaritas dengan benefit dalam bentuk pelayanan dan sesuai kebutuhan, bukan pergantian biaya atau kontrak. Sedangkan asuransi milik swasta, skema asuransi kesehatan swasta memberikan penutup yang lebih luas, termasuk pilihan pribadi atau rumah sakit semi swasta, terapi alternatif seperti akupuntur dan perawatan herbal, kacamata dan lensa kontak, serta pengobatan lain yang mungkin tidak tersedia di bawah skema negara atau pemerintahan. Nah, jadi dapat disimpulkan, dari 4 negara tersebut sistem asuransi kesehatannya. Untuk negara Indonesia, peserta wajib membayar iuran asuransi. Maka,
Dari hal itu akan terjadinya prinsip gotong royong. Oke, selanjutnya negara Jepang, jaminan asuransi kesehatan tidak mengenal sistem rujukan. Untuk negara Australia, sistem pembiayaan kesehatannya berasal dari pajak. Nah, lalu untuk di Jerman, peserta membayar dengan konsep retribusi untuk berbagi resiko dan biaya. Nah, jadi di sini bisa si kaya bisa mensubsidi yang miskin, bagi yang belum berkeluarga atau masih single bisa mensubsidi orang yang sudah berkeluarga begitu, di mana premi tergantung dengan gaji pasien itu sendiri. Baiklah, mungkin sekian penjelasan, dari saya mengenai perbandingan sistem asuransi kesehatan di berbagai negara, yaitu Indonesia, Jepang, Australia, dan Jerman. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.